Halo guys, kembali lagi di channel saya, Alena English Course. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai present perfect tense. Jadi, sebenarnya itu apa sih present perfect tense itu dalam bahasa Inggris? Di video kali ini, saya akan menjelaskan secara detail mengenai present perfect tense dalam bahasa Inggris yang selama ini menjadi momok atau menjadi suatu masalah bagi kita. Karena ketika kita tidak memahami dengan benar mengenai present perfect tense ini, maka kita sering bingung ketika kita ingin mengungkapkan suatu pernyataan yang berkenaan dengan waktu, khususnya mengenai present perfect tense. Contohnya saya baru tiba di Jakarta, saya barusan sampai di Bali. Itu adalah present perfect tense. Oke, tidak panjang lebar mengenai lebih jelasnya, saya akan jelaskan di sini. Oke, kita bisa simak di sini, guys. Ya, ini adalah penjelasan mengenai present perfect tense. Ya, jadi present perfect tense ini digunakan untuk menyatakan suatu kejadian atau perbuatan yang telah terjadi. Dalam artian telah dilakukan beberapa saat sebelumnya. Jadi kejadian atau kegiatan ini sudah terjadi atau sudah dilakukan beberapa saat sebelumnya, tetapi masih terhubung pada waktu saat ini atau present tense. Namanya juga present, ya, present perfect tense. Perfect artinya sempurna, tense itu adalah waktu. Jadi bentuk waktu yang sempurna yang saat ini. Oke, maksudnya ini seperti apa sih? Kok dia dinyatakan sebagai kegiatan atau kejadian atau peristiwa yang sudah dilakukan beberapa saat sebelumnya, contohnya seperti apa? Baiklah, mengenai present perfect tense ini sering kali kita ungkapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Tetapi karena ini dalam bahasa Inggris, maka ini seolah-olah asing bagi kita karena kita tidak mengetahui secara detailnya apa apa sih itu present perfect tense. Kalau kita mengetahui secara detail mengenai present perfect tense ini, tentu kita tidak akan kebingungan mengenai present perfect tense ini. Oke, contohnya present perfect tense ini adalah ketika kita menyatakan sesuatu kepada seseorang. Contohnya teman kita bertanya, oke, kawan, kita makan. Teman kita menawarkan seperti itu. Kemudian kita menjawab, oh terima kasih, saya barusan selesai makan. Barusan selesai makan itu adalah present perfect tense. Kemudian kita bertanya lagi kepada seseorang. Ya, ketika seseorang itu on the way ke suatu tempat atau dalam perjalanan ke suatu tempat, kita bertanya, ya apakah kamu sudah sampai Jakarta? Ya, itu adalah present perfect tense. Kemudian teman kita nanti akan menjawab bahwa dia sudah sampai atau belum sampai di tempat tujuan tersebut atau di suatu tempat tujuan tersebut. Ya, contohnya, ya saya sudah sampai Jakarta atau saya barusan sampai Jakarta. Itu adalah present perfect tense. Oke, untuk lebih jelasnya kita pahami ya di sini. Ya. Untuk khusus mengenai perfect tense, ya, mengenai present perfect tense ini di dalam bahasa Inggris, ini ada dua to be. To be itu artinya kata bantu dalam bahasa Inggris. Yang pertama ada to be have. Have ini pasangannya adalah I, we, you, dan they. Ya, sehingga I have, we have, you have, they have. Seperti itu. Kemudian ada to be has. To be has ini pasangannya adalah he, she, dan it. Sehingga he has, she has, it has. Oke. Have dan has, to be have dan has di sini artinya adalah sudah. Artinya sudah atau telah. Oke.
Sehingga kalau ada have atau has itu artinya sudah untuk present perfect tense. Oke, sekarang kita ke bawah lihat contohnya. Kita bisa melihat contoh kalimatnya di sini. Di bawah ya, di bawah ini. Di sini ada kata have. Sorry. Present perfect tense. Oke, sekarang kita lihat di sini. I have gone to my office. Berarti ini artinya di dalam bahasa Indonesia adalah have tadi adalah sudah artinya. Berarti kalau kalimatnya seperti ini, I have gone to my office. Berarti artinya saya sudah gone. Ya, kata gone ini adalah bentuk ketiga dari kata kerja go, pergi. Jadi bentuk ketiganya adalah gone. Oke, perlu diingat bahwa present perfect tense itu selalu menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Dia nggak bisa menggunakan kata kerja bentuk pertama ataupun kata kerja bentuk kedua. Tapi dia wajib menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Kalau kita ketemu namanya perfect dalam bahasa Inggris itu wajib kata kerja bentuk ketiga, namanya past participle. Past itu sudah lewat, participle itu ada beberapa bagian ya, yang artinya sudah dikerjakan, artinya pada saat tertentu, maka namanya past participle. Oke, di sini I have, go menjadi gone, go went gone. I have gone to my office, hingga artinya saya sudah pergi ke kantor saya, atau diartikan secara keseluruhan saya sudah pergi ke kantor. Saya sudah pergi ke kantor. Sehingga kalau ada teman kita bertanya atau lawan bicara kita menelepon kita, di mana kamu? Saya sudah berada di rumah kamu sekarang. Kemudian kita langsung menjawab di telepon itu, oh I am sorry, I have gone to my office. Maaf, saya sudah pergi ke kantor. Gitu. Sehingga lawan bicara kita ini akan paham, oh oke, ya, bahwa dia sudah pergi ke kantor, berarti sudah tidak ada di rumah. Artinya bisa saja dia on the way, sedang perjalanan ke kantor. Yang penting dia sudah pergi dari rumah. Oke. Kemudian di sini kalimat yang kedua itu ada kalimat seperti ini. They have arrived in Jakarta just now. They have arrived in Jakarta just now. Ya, sehingga ini artinya mereka sudah sampai di Jakarta barusan. Just now itu artinya apa? Baru saja. Seperti itu. Nah, dalam present perfect tense ini ada dua keterangan waktu yang letaknya itu bisa berbeda. Yang pertama adalah just. Atau kalau just now dia letaknya di belakang. Jadi contohnya seperti ini. They have arrived in Jakarta just now. Just now itu untuk present perfect tense dia letaknya selalu ditaruh di belakang kalimat. Just now artinya barusan. Kalau just aja, just ini artinya barusan, sorry. Just ini artinya barusan. Kalau just now itu artinya baru saja. Ya, jadi kalau just now itu artinya baru saja. Tapi implikasinya dari kalimat ini sebenarnya sama saja. Arti dari kalimat ini adalah sama saja. Tetapi untuk letaknya ini perlu kita pahami. Ya, kalau kita menggunakan kata just, they have just arrived in Jakarta. They have just arrived in Jakarta. Itu kalau menggunakan kata just. Just ini ditaruh di tengah kalimat. They have just arrived in Jakarta. Sehingga artinya menjadi mereka barusan telah sampai Jakarta. Mereka barusan telah sampai Jakarta. Tetapi kalau they have arrived in Jakarta just now, itu artinya mereka telah sampai di Jakarta baru saja. Anda bisa memahaminya sendiri. Itu artinya sama, tetapi letaknya saja berbeda. Oke.
Kemudian untuk kalimat negatif, ya kalimat negatif ini Anda cukup menambahkan not. Ya, untuk kalimat negatif present perfect tense ini, Anda cukup menambahkan not. Not itu kan artinya tidak, sehingga kalimat ini menjadi negatif atau pasif. Karena kalimat negatif itu adalah lawan kata dari kalimat positif. Ya, sehingga ketika seperti ini, ya, contohnya, they have not. Ya, kalau disingkat haven't. Ya, they haven't arrived in Jakarta just now. Sehingga kalimatnya menjadi kalau have tadi sudah, kalau have not itu artinya belum. Ya, lawan kata dari sudah itu kan belum. Gitu. Ya, bukan tidak, lawan kata dari sudah itu adalah belum. Contohnya kita bertanya, kamu sudah selesai belum? Nah, sudah selesai apa belum? Ya, seperti itu pemahamannya. Jadi, they have not, atau disingkat, they haven't arrived in Jakarta just now. Artinya mereka belum sampai di Jakarta barusan. Kalau kita menggunakan kalimat tanya atau dalam bahasa Inggrisnya adalah interrogative, nah, itu kita tinggal menempatkan have atau to be di depan kalimat. Otomatis dia menjadi kalimat tanya. Ini seperti itu dalam bahasa Inggris. Jadi kalau dia ada to be, kalau kita mau menanyakan, itu tinggal kita taruh paling depan to be-nya itu. Otomatis to be-nya itu berubah menjadi kalimat tanya. Seperti itu. Oke, di sini ada interrogative. Have-nya kita taruh di depan. Have they arrived in Jakarta just now? Artinya menjadi sudahkah mereka sampai di Jakarta barusan? Sehingga kalau kita menjawab, kalau sudah ya berarti kita jawab, yes, they have arrived in Jakarta just now. Kalau belum, no, they haven't arrived in Jakarta just now. Belum, mereka belum sampai di Jakarta barusan. Contohnya barusan itu apa? Contohnya kita bertanya kan lewat telepon barusan. Mereka belum sampai Jakarta. Ini adalah penjelasan mengenai present perfect tense. Nah, dari contoh-contoh ini nanti kalian bisa membuat kalimat sebanyak-banyaknya mengenai present perfect tense. Atau untuk lebih mudah memahaminya lagi, kalian bisa bikin kalimatnya dulu dalam bahasa Indonesia. Jadi kalian bisa membuat kalimat present perfect tense ya, sebanyak-banyaknya dalam bahasa Indonesia. Ya, tadi sudah dijelaskan ya, present perfect tense itu apa. Saya harap kalian benar-benar memahami mengenai ini ya, present perfect tense. Ya, kalian bikin dulu kalimatnya dalam bahasa Indonesia. Contohnya saya sudah bangun sekarang, atau saya barusan bangun tidur. Itu adalah kalimat present perfect. Saya sudah makan. Saya sudah minum kopi. Saya sudah mengerjakan pekerjaan saya. Saya sudah belajar bahasa Inggris. Itu saja. Dan keterangan waktunya cuma baru saja atau barusan. Itu aja untuk present perfect tense. Tidak ada keterangan waktu secara detail. Contohnya saya bangun tidur atau saya barusan bangun tidur jam 7. Tidak. Present perfect tense tidak ada keterangan waktu secara detail. Kenapa? Kok tidak dikasih keterangan waktu secara detail? Karena kalau kita kasih keterangan waktu secara detail, kalimat itu nanti bukan menjadi present perfect tense. Nah, contohnya kita menggunakan kalimat saya barusan bangun pagi jam 7. Ya kan? Dan ketika kita mengungkapkannya atau ketika orang menyimaknya di lain waktu, contohnya keesokan harinya atau beberapa hari kemudian, nah, kan ada keterangan waktu di jam 7, atau saya bangun jam 7, saya bangun pagi jam 7. Otomatis orang akan bertanya, kapan itu? Kemarin. Nah, berarti kalimatnya otomatis menjadi kalimat past tense. Ya, maka untuk present perfect tense ini namanya perfect itu sempurna. Jadi
sudah tidak usah dijelaskan, orang sudah paham. Contohnya kita bilang, saya barusan bangun. Orang udah nggak bertanya jam berapa, udah nggak bertanya. Namanya juga barusan, berarti ya masih berkenaan dengan waktu sekarang ini. Nggak pernah kita ditanya atau kita bilang, saya barusan selesai makan, jam berapa? Nggak pernah ditanya seperti itu. Namanya juga barusan. Orang sudah tahu. Saya sudah mengerjakan pekerjaan saya, atau saya sudah mengerjakan PR saya, pekerjaan rumah saya. Kapan? Barusan atau baru saja. Itu keterangan waktunya. Oke, ya untuk lebih jelasnya, untuk selanjutnya Anda bisa bikin kalimatnya mengenai present perfect tense dalam bahasa Indonesia dulu. Kemudian nanti kalian bisa menyusunnya menggunakan kosakata yang kalian miliki. Ya, intinya seperti ini, perhatikan ada dua to be, have dan has. Ya, kalau have itu cara menghafalnya seperti ini. Kalau has pasangannya he, she, dan it. Namanya dalam bahasa Inggris itu ada pronoun. Pronoun itu kata ganti, jumlahnya 7. Kalau sudah ada has dipakai untuk he, she, dan it, berarti yang lainnya dipakai untuk have. Itu saja. Oke, kalian pasti bisa buatnya dan menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Diingat namanya perfect dalam bahasa Inggris selalu atau wajib menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Namanya past participle. Oke, itu saja. Saya harap kalian bisa memahami dalam video ini dan jangan lupa apabila kalian ingin lebih jelasnya lagi bisa tinggalkan di kolom komentar di bawah atau kalian bisa menanyakan juga apabila ada kesulitan di kolom komentar di bawah, nanti dapat saya respon secepatnya. Oke, terima kasih. Thank you for watching. See you again for the next video.